warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Anggi dan teman-teman semuanya ya. Ya. Suara saya cukup jelas, Pak, kedengarannya? Cukup? Ya, alhamdulillah. Baik, ya, terima kasih. Baik, selamat pagi sahabat-sahabat Morning Talks ya. Alhamdulillah, seperti biasa jam 6 pagi kita akan siap belajar kembali, hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan semakin membawa keberkahan ya dan kebermanfaatan buat kita semua. Dan di Zoom meeting ini alhamdulillah sudah hadir 45 orang nih, Masya Allah, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Dan seperti biasa banyak sahabat-sahabat yang sudah rutin nih mengikuti Saturday Morning Talk Pak Farid ya. Boleh Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Bapak Ibu di sini sudah mengikutinya sejak kapan sih? Apakah ada yang baru? Ada yang dari awal, Bang? Ada sesi keberapa? Silakan, saya mau tahu sahabat-sahabat di sini sudah berapa lama ya mengikuti Morning Talk. Dan tentunya selamat pagi juga buat sahabat-sahabat di Facebook. Ada sekitar 14 orang ya. Terima kasih yang sudah hadir juga, meskipun tidak bisa langsung di Zoom, alhamdulillah kita masih bisa kesempatan dengan platform berbeda, yaitu live streaming Facebook. Oke, ini ada Ibu Darwati sejak CWMR ya, alhamdulillah. Pak Edi baru sekarang, selamat datang Pak Edi ya, semoga bermanfaat ya. Mbak Yuli nih rutin nih dari zaman baheula ya Mbak Yuli ya, zaman kita masih offline, alhamdulillah. Mbak Riana juga. Pak Cecep sekarang kedua kali, alhamdulillah. Bu Dwi ya, kira-kira 2 bulan terakhir rutin, alhamdulillah. Bu Rusliana juga baru, wah ternyata banyak ya Bapak Ibu di sini yang termasuk baru mengikuti Saturday Morning Talk ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita menambah sahabat ya, menambah keluarga, dan tentunya menambah kebermanfaatan, dan semoga kajian-kajian kita setiap hari ini yang diberikan oleh Pak Farid Auladi menambah amal jariah buat beliau tentunya, dan juga untuk gurunda kita Ustadz Nasrullah, karena beliau yang telah menemukan atau meramu ilmu magnet rezeki ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kita sapa-sapa dan bincang-bincangnya di pagi hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita mulai ya. Kita mulai Saturday Morning Talk ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Farid Auladi selaku pembicara pada Saturday Morning Talks, dan hari ini kita telah sampai di sesi ke-28 ya. Masya Allah, tidak terasa sudah masuk 28 pekan artinya kita mengadakan ini, dan juga dibersamai oleh Bapak Ibu sekalian di sini. Dan perkenalkan Bapak Ibu, tadi ada yang baru bergabung ya, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting. Ya, ini adalah bagian dari niat saya untuk terus belajar meskipun kita dihadapi pada kondisi akademi COVID ya, atau pandemi ini, tapi biar tetap istiqomah belajarnya ya, biar tetap terjaga imannya ya. Maka saya mengadakan kajian virtual seperti ini yang mudah-mudahan bisa pada dasarnya ya untuk mengingatkan diri saya terus, karena kita manusia ini juga penuh dengan dosa ya, mudah sekali tergelincir, dan mudah-mudahan ini jalan kita semua untuk saling mengingatkan, saling belajar, saling memperbaiki diri, dan tentunya seperti apa kata Pak Farid ya, bahwa kalau mau jadi ajaib, jangan ajaib sendirian, tapi ajaibnya sama-sama, yaitu mengajaibkan orang lain. Bagaimana caranya? Mengajak kebaikan seperti bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang lainnya, apabila dari acara ini mendapatkan baik manfaat, boleh loh ya sharing testimoni, dan juga silahkan untuk mengajak kerabatnya, keluarganya, ya teman-temannya. Mudah-mudahan banyak orang yang terbantu, karena di saat seperti ini, sebenarnya banyak orang yang merasa pandemi ini ya, atau akademi COVID ini membawa persoalan yang tidak ringan bagi orang-orang tertentu. Tapi kalau kita magnet rezeki, kita akan menghadapinya selalu dengan tenang. Oleh karena itu, ini bagus sekali ya untuk kita bagi dengan keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Dan sebelum memulai, izin saya share terlebih dahulu ya, karena di sini banyak sahabat-sahabat kita yang baru. Oleh karena itu, saya sedikit sharing terkait dengan acara ini ya.
Jadi ini adalah spiritual morning talks kita ke-28 dan seperti biasa pembicara kita yaitu Pak Farid Auladi yang telah menyiapkan materinya begitu detail sehingga kita memahami ilmu magnet rezeki juga lebih detail ya. Dan tentunya tak kenal maka kita kenalan ya. Pembicara kita Pak Farid Auladi, beliau adalah seorang certified trainer magnet rezeki ya, dan juga certified lainnya di sini ada hipnoterapis, practitioner NLP, dan juga career and talent management. Dan saat ini profesi beliau sebagai sebagai head of HRBP di salah satu multinational company ya. Beliau juga sering kali aktif sebagai trainer HRD ya biasanya, lalu juga advisor dan konselor. Maka Bapak Ibu semuanya, yuk kita ikuti bersama acara kita setiap Sabtu pagi ini yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua. Dan tentu saja sebelum dimulai, biasanya Pak Farid ini akan membuka dulu ya acara ini dengan doa yang mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Kepada Pak Farid, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Anggi dengan Pradita Consulting-nya yang senantiasa setia menemani kita setiap Sabtu pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, detik ini ya, pagi ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang tak berbilang. Kalau kita melihat sekarang ini bencana luar biasa ya, luar biasa di mana-mana. Oleh karena itu mari kita sama-sama tetap bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan keluar, jalan kehidupan yang paling indah, jalan kehidupan yang paling benar. Dan insya Allah kalau kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, maka hidup kita juga insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Salawat serta salam ini juga semoga disampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umatnya di akhir zaman. Dan kita berharap, ya Allah, semoga di yaumil akhir kelak, Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, teman-teman, hadirin, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap apa yang kita lakukan, yang kita pelajari pada hari ini, pagi ini memberikan kebaikan kepada kita, memberikan manfaat kepada kita, dan yang paling penting adalah memberikan atau membukakan pintu hidayah supaya kita tetap berada dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezekinya, sempurnakanlah kebaikannya, berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam belajar, berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ini, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Baiklah Bapak dan Ibu, seperti biasa juga sebelum kita lanjutkan acara ini, kita berdoa ya. Ada beberapa teman-teman kita, ada beberapa peserta dari Morning Talk ini juga yang sekarang ini sedang positif COVID-19.
Di kantor saya juga di kantor Jakarta ini sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Bahkan kemarin saya ke kantor ketemu dengan teman saya di sana, semalam kasih tahu bahwa beliau di rapid antigennya ternyata positif ya. Subhanallah, astagfirullah. Mari kita sama-sama berdoa selain untuk teman-teman yang sedang mendalami ya, mengalami perjalanan hidupnya dalam akademi COVID-19, kita juga berdoa untuk seluruh orang yang ada di Indonesia ini paling tidak ya. Jadi musibah ini luar biasa, berturut-turut, tidak pernah berhenti, sepertinya susul menyusul ya. Belum lagi wafatnya para alim ulama. Saya mencatat dari tanggal 1 Januari 2021 sampai kemarin tanggal 15 itu sudah ada 12 ulama yang wafat. Ya, 12 ulama yang wafat, dan ini bermakna bahwa kalau Allah sudah ingin mencabut ilmu, ya, ilmu keberkahan di dunia ini tidak dihilangkan secara langsung, tapi pelan-pelan satu persatu. Ini adalah satu yang harus betul-betul kita waspadai ya, sesuatu yang bukan main-main. Kalau seandainya kita tidak lagi punya obor, tidak lagi punya penerang, tidak punya lagi petunjuk dalam kehidupan kita, siapa lagi? Oleh karena itu mari kita juga sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Belum lagi musibah berturut-turut ya. Kemarin ada gempa di Majene, Sulawesi Barat, 6,2 skala Richter. Sampai tadi malam itu sekitar 40 orang korban, dan bakal nambah lagi, ada lagi di Kalimantan Selatan banjir, di Sumedang longsor, kemudian Masya Allah ada pesawat Sriwijaya Air juga yang jatuh gitu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berlindung kepada Allah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhannya manusia. Hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah kami dari segala bala bencana, dari segala musibah. Andai kami tidak bisa menghindari musibah itu, andai kami tidak bisa menghindari bencana itu, seandainya kami harus wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan syahid dunia akhirat. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Farid, mohon izin nih, ada yang jawab di chat, saya tadi ketutup ya chatnya. Ini ada Ibu Tati, Ibu Yuli, Ibu Tuti juga nih. Gimana? Ada 3 orang yang mau sharing nih Pak Farid. Satu aja yang pertama kali. Oke, Ibu Tati ya, Ibu Tati saya ask to unmute. Silahkan Ibu Tati. Ibu Tati, kalau nggak salah hari siang nanti ya akan mengisi di Korwil Sikapura juga nih, Masya Allah. Ibu Tati bisa di unmute? Saya sudah klik ask to unmute. Silahkan. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya bagus Bu Anggi. Bagus, Mami, silakan. Ini Mami Tati ini kita bareng satu kamar ya, Mami, di MR Camp 24, Masya Allah. Silakan, Mami Tati. Terima kasih kepada Mbak Anggi dan Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Farid dan Bu Anggi yang telah memberi kesempatan saya untuk bisa berbagi keajaiban dengan sahabat-sahabat semua di Korwil ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Qadarullah, saya mengenal ilmu rezeki ini diperkenalkan oleh Ibu Dr. Krisanti. Saya ikuti seminar-seminarnya dan trainingnya. Alhamdulillah, qadarullah, saya ikut camp 24 bersama Bu Anggi di Bogor. 2 tahun yang lalu ya Bu Anggi ya. Sama iya, tahun yang lalu, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bahagia sekali, bersyukur sekali ya Allah dipertemukan dengan ilmu magnet rezeki dari Allah ini. Ramon Ustadz Nasrullah yang sangat dahsyat saya rasakan.
yang bisa mengubah hidup saya lebih baik, lebih berkah, lebih sukses, dan lebih bahagia. Alhamdulillah, pertama kali yang saya praktekkan yaitu jurus pembuka perisai rezeki. Karena saya membaca banyak sekali testimoni sahabat kita yang sangat dahsyat, yaitu alhamdulillah bisa mendapat rezeki yang berlimpah dari hasil perbuatan kita. Karena kita selalu banyak bertobat kepada Allah, yang dikatakan bertobatlah kepada Allah, insya Allah rezeki akan diberikan lebat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya melakukan mempelajari ilmu magnet rezeki dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, saya sadar selama ini saya manusia yang banyak salah, banyak dosa. Kenapa hidup saya nggak bahagia? Usaha saya belum bagus dan selalu keren, karena saya sadar mungkin ada dosa yang saya lakukan kepada orang-orang yang saya jolimi dan saya sakiti, khususnya kedua orang tua saya. Memang saya merasa saya jadi anak yang tersisih dari anak-anak yang lain. Saya dijauhkan dari mereka. Mungkin dulu waktu saya belum mengenal ilmu rezeki, saya akui saya dendam sama ibu saya, sama bapak saya. Tapi saya sadar siapa saya, karena tanpa beliau saya tidak akan hadir di dunia ini. Yang saya lakukan yaitu dengan cara apa? Ingin membuka perisai rezeki saya selama ini yang banyak, yang berlimpah, benar-benar rezeki yang dosa yang banyak, sehingga Allah tidak mengampuni saya. Saya tidak bahagia bersama keluarga saya. Saya ingin bermuhasabah diri dengan mengejar Allah, dengan mendekatkan diri saya kepada Allah, ingin mendapatkan ridho dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memohon ampun, terutama kepada ibunda saya yang masih hidup, dan almarhum ayah saya telah wafat 5 tahun kemudian. Saya datangi ibunda saya peluk dia, saya mohon ampun atas segala dosa-dosa yang saya lakukan selama ini. Saya anaknya yang belum berbakti, saya anak yang melawan, yang selalu merasa diri saya benar. Saya sadar saya bukan siapa-siapa tanpa beliau, dan saya pun mendatangi, menziarahi makam almarhum dan mohon ampun kepadanya, meminta maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan selama ini kepada beliau, agar beliau tenang, saya bisa dimaafkan. Karena saya merasa tanpa ridho beliau, Allah pun tidak ridho kepada saya. Saya pun banyak salah kepada suami saya dan anak-anak. Saya merasa diri saya benar, saya egois, saya seorang ibu yang merasa diri saya pintar. Saya sering mengatur mereka dengan segala keinginan saya. Saya bukan istri yang baik, ibu yang baik buat anak-anak saya. Saya mulai membuka perisai rezeki saya dengan suami saya, meminta ampun dan mohon ampun pada suami saya dan anak-anak saya, agar suami saya meridhoi saya, menyayangi saya dengan hati yang ikhlas dari, karena tanpa suami saya dan anak saya, hidup saya pun tidak akan bahagia. Saya pun mulai membuka perisai rezeki saya pelan-pelan. Saya berlari mendekat kepada Allah dengan cara bermuhasabah diri. Saya sadar selama ini saya manusia yang lalai, penuh dosa, sering meninggalkan sholat, sering berlari mencari orang-orang yang saya anggap ampuh dan benar, yaitu orang-orang pintar. Saya adalah musyrik, pendosa yang tidak terampuni oleh Allah. Dosa saya terlalu banyak, masa lalu saya kelam. Dengan ilmu rezeki ini saya bersyukur saya dikasih kesempatan oleh Allah agar saya mohon ampun atas dosa saya selama ini. Allah sayang sama saya. Mungkin saya dikasih kesempatan hidup agar saya bisa bertobat sebelum Allah panggil saya dengan kekotoran dan kenistaan yang saya lakukan kepada orang-orang yang saya zalimi selama ini. Disitulah saya sadar ilmu magnet rezeki, ilmunya Allah yang sangat dahsyat,
yang bisa menarik rezeki dari manapun lewat sinar ilahi. Apapun yang saya inginkan, insya Allah Allah jawab. Karena saya merasa pendosa di hadapan saya hina, saya kotor. Allah memberkati saya, rezeki saya dengan ilmu mana rezeki Ustadz Nasrullah yang dasar, membuat kehidupan saya lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai bersama keluarga dan anak-anak saya. Alhamdulillahirabbil alamin, qadarullah. Pelan-pelan saya belajar bermuhasabah diri. Saya mulai melakukan sholat tepat waktu, melakukan sholat sunat. Saya melakukan sholat setiap hari, duha. Setiap malam saya jadwalkan untuk sholat malam di sepertiga malam, yaitu jam 3. Setelah melakukan itu, hidup saya lebih tenang. Saya tidak ada lagi yang saya inginkan di dunia ini. Saya ingin hanya dosa saya diampuni. Ya Allah, ya ampun. Beri saya kesempatan agar hidup saya bisa meniti lebih baik dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya pun sadar tanpa ridho orang tua, ridho suami, ridho anak-anak, Allah pun tidak ridho dengan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama 2 tahun ini saya merasakan hidup bahagia. Saya ingin ajaib, menjadi ibu yang ajaib buat anak dan keluarga saya. Dan saya pun ingin agar ilmu saya dipelajari oleh umat-umat manusia agar hidupnya lebih baik, bisa menipu hidupnya dengan kehidupan yang lebih baik. Penghapusan dosa yang utama yang saya lakukan. Karena nomor 1 adalah perisai. Manusia itu banyak dosa tanpa dosa. Dosa yang Allah berikan karena saya memang salah. Saya salah. Saya manusia yang salah. Itulah saya. Saya sadar memang Allah sayang sama saya. Saya dipertemukan dengan ilmu marzi yang dasar ini bisa mengubah kehidupan saya lebih baik. Hidup saya lebih senang, lebih tenang, lebih bahagia bersama suami dan anak-anak saya. Sekarang saya sudah bahagia. Alhamdulillah dengan ilmu rezeki ini bisa menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Hidayah pun bisa sampai kepada anak saya, suami saya, dan semua yang ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jelas share saya di perisai rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita masuk, ini pas banget nih testimoni Bu Tati itu memang sesuai dengan materi kita juga pada hari ini gitu ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita lihat ya, kita masuk ke sini. Ya, jenis dosa kemarin kita sudah pelajari. Dosa-dosa besar, dosa syirik, berputus asa dari rahmat Allah dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saya hanya akan tampilkan sepintas saja ya. Mari kita lihat, mari kita baca pelan-pelan. Mari kita renungkan, adakah di antara dosa-dosa ini yang memang sering kita lakukan? Ya, yang sering kita lakukan, baik sadar maupun tidak sadar. Ini nomor 4 tadi ya. Durhaka kepada orang tua, ini luar biasa. Jadi ada testimoni yang ada di Facebook ya, setelah beliau ternyata meminta ampun datangi orang tuanya, hal yang sederhana ingin dapat kontrakan ruko langsung dapat. Masya Allah, luar biasa gitu kan. Bu Tati juga barusan ada testimoni bagaimana beliau menyadari bahwa ini adalah semuanya merupakan hal-hal yang dulu barangkali, sebelumnya barangkali itu ada beberapa yang dilakukan oleh beliau. Ternyata setelah beliau bertobat meminta ampun kepada Allah, apa yang terjadi? Luar biasa, ya. Luar biasa. Rezekinya luar biasa. Barusan Mbak Andi mengatakan bisa beli kendaraan cash ya, tanpa harus melalui kredit, tanpa mesti melalui riba. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ini juga sesuatu yang mari kita sama-sama belajar. Itu ada yang saya berikan warna merah ya, berikan warna merah.
yang tidak berpuasa pada siang bulan Ramadan tanpa alasan yang syar'i, itu juga ternyata dikategorikan sebagai dosa besar. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, adik kakak, rahimakumullah, ada yang masih punya utang puasa enggak? Ini bulan April, insya Allah kita sudah mulai masuk lagi ke bulan Ramadan. Tolong segera dibayar, tolong segera dipenuhi. Dan ini kalau kita tidak bayar kodoknya, ya, kalau tidak kita bayar utang puasa kita, maka ini akan terus tidak akan pernah terampuni barangkali kalau kita tidak melakukan pembayarannya. Gitu. Ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita itu dengan puasa ini nganggapnya enteng. Ya. Wah, udah lewat lah, udah kadung, udah 2 tahunnya lalu, udah lupa. Nggak bisa begitu. Ini mesti dibayar. Kecuali kalau kita tidak berpuasa karena alasan-alasan yang syar'i, ya, ada alasan-alasan yang diperbolehkan untuk berbuka dan diperbolehkan untuk dibayar dengan cara yang lain. Tetapi kalau kita masih sehat, tidak ada uzur, apalagi dilakukan dengan cara sengaja, Masya Allah, ya, harus dibayar. Yang berikutnya lagi tuh, sholat 5 waktu. Ini kasus yang paling banyak, padahal sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Sholat itu merupakan ibadah yang paling pokok, paling mendasar, tetapi paling banyak ditinggalkan. Paling banyak ditinggalkan. Nah, kalau kita merasa bahwa hidup kita pada saat ini tidak nyaman, tidak bahagia, tidak nikmat, dan sebagainya, jangan-jangan sholat 5 waktu kita itu banyak yang tertinggal di masa-masa lalu. Kalau kita merasa bahwa saya mulai berubah baik itu mulai 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu misalnya. Hayo, hitung. Sejak 3 tahun yang lalu ke belakang, berapa banyak sholat wajib 5 waktu yang kita tidak kerjakan. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan seluruh sholat 5 waktu, wajib 5 waktu yang kita tinggalkan itu wajib dikodok. Wajib dikodok. Silahkan kalau tidak yakin, tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silahkan cari referensi lain. Seluruh sholat wajib 5 waktu yang tidak kita kerjakan karena unsur kesengajaan, ya, yang tidak sengaja saja, yang uzur saja wajib dikodok. Apalagi yang unsur kesengajaan kita tinggalkan dengan sangat mudah, kita tinggalkan dengan sangat enteng, wajib dikodok. Bayangkan saja kalau misalnya usia saya sekarang ini 40 tahun, katakanlah 40 tahun rata-rata. Saya baru menjadi orang yang baik ini, bertobat ini baru 5 tahun yang lalu, artinya 35, usia 35 saya baru bertobat. Mari kita lihat, mulai kapan kita diakil balik. Sebagai laki-laki biasanya umur-umur sekitar 15 tahun lah. Katakanlah 15 tahun biar gampang hitungnya. 15 tahun sampai usia 35 berarti 20 tahun. 20 tahun itu berapa banyak saya meninggalkan sholat wajib. Ya mungkin sih tidak akan sepanjang itu selama lima-limanya enggak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi kalau misalnya ternyata ya 5 waktu itu cuma 4 lah rata-rata yang kita kerjakan, yang tidak kita kerjakan. 4 kali 365 kali 20 tahun. Hitung silahkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini volume intonasi suara saya kok agak kencang sedikit gitu ya. Agak naik sedikit. Kenapa? Karena ini satu kewajiban yang paling utama, paling pokok, dan ini adalah kewajiban yang paling mudah kita tinggalkan. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang marah, karena qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya. Jadi kalau kita merasakan nikmat kehidupan itu tidak kita miliki, kebahagiaan tidak kita rasakan, kenyamanan tidak bisa kita peroleh dalam kehidupan sekarang ini, jangan-jangan salah satunya adalah karena sholat wajib yang 5 waktu itu banyak sekali kita tinggalkan. Astagfirullahaladzim, subhanallah, bayar. Itu sifatnya wajib dikodok, wajib dibayar. Bagaimana cara membayarnya, Pak? Dibayar sekaligus nggak mungkin. 20 tahun kali 4 kali 365 hari.
Nggak mungkin sekaligus, cicil saja. Gimana cara nyicilnya? Sholat duhur selesai, lakukan duhur yang kedua untuk bayar qada. Sholat asar, ada pendapat mengatakan setelah sholat asar itu boleh juga mengkodok asar setelahnya. Atau sebelumnya lakukan qada. Demikian juga maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Sampai kapan, Pak? Hitung saja, kira-kira saja. Ingat-ingat saja, ambil titik yang tertinggi yang memang kita mesti lakukan mengkodok sholat wajib yang 5 waktu ini. Astagfirullahaladzim, mari kita sama-sama berpikir, mari kita sama-sama merenung, mari kita sama-sama melihat ke dalam diri kita sendiri. Ya, jangan-jangan kita tidak bahagia dalam hidup kita karena memang 5 waktu kita ini yang luar biasa, tidak pernah kita jalankan. Bapak Ibu hadirin teman-teman rahimakumullah. Nah, banyak sekali yang terkait dengan dosa-dosa yang selama ini kita tidak lakukan, selama ini kita lakukan. Selama ini barangkali enteng-enteng aja kita jalankan. Oleh karena itu mari sama-sama kita bertobat. Dunia sudah semakin tua. Para ustadz, para kiai, para alim ulama sudah banyak yang meninggalkan kita. Kepada siapa lagi kita akan belajar kalau yang memberikan ilmunya sudah tidak ada? Hayo sadar dari sekarang. Hayo mulai berubah dari sekarang. Karena apa? Ketika para alim ulama sudah tidak ada, ketika ilmunya sudah tidak ada di permukaan bumi ini, lalu hidup kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, maka yang terjadi dunia akhirat dijamin hidup kita tidak akan pernah bahagia. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ini dosa besar. Dosa-dosa kecil. Memandang dengan pandangan yang diharamkan, membuka aurat yang tidak dibutuhkan walaupun dalam kamar sendirian misalnya. Banyak sekali yang seperti ini. Mari kita melihat, mari kita berpikir, jangan sekedar ini dosa besar, ini dosa kecil. Nggak apa-apa kita lakukan karena kita sebagai orang hidup di dunia ini tidak mungkin bisa terhindarkan dari dosa-dosa kecil. Lalu kita anggap enteng, tidak demikian, tidak seperti itu. Ayo usahakan, maksimalkan kita menghindari dosa kecil. Insya Allah kalau dosa yang kecil bisa kita hindari semaksimal mungkin, maka kita akan dihindarkan dari dosa-dosa yang besar. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, kehidupan sekarang ini yang namanya batasan antara halal dengan haram itu tipis sekali. Tidak mudah kita membedakan mana yang menjadi pahala, mana yang menjadi dosa. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama belajar, sama-sama mengintrospeksi diri. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Dari subjeknya, dosa itu ada 2 jenis. Satu dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah itu sangat mudah untuk kita meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa langsung bertobat. Astagfirullahaladzim misalnya. Kita bisa langsung meminta, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa hambamu ini. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, insya Allah ketika kita bertobat, setobat-tobatnya, melakukan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Tetapi kalau dosa kita itu kepada sesama manusia, tidak mudah untuk menghapuskannya. Tidak mudah untuk bertobatnya. Kenapa? Satu hadis dari riwayat Bukhari. Barang siapa yang mempunyai kezoliman kepada saudaranya mengenai hartanya atau kehormatannya, maka diminta dihalalkanlah kepadanya dari dosanya itu sebelum datang hari di mana nanti tidak ada dinar dan dirham, atau hari kiamat, di mana akan diambil dari pahala amal kebaikannya untuk membayarnya. Kalau sudah tidak ada lagi amal kebaikannya, maka diambil dari dosa orang yang teraniaya itu, lalu dipikulkan kepada orang yang menganiaya tersebut. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kakak adik, teman-teman yang dirahmati Allah. Ini dosa yang tidak mudah untuk kita menghapuskannya. Padahal mengerjakan dosa kepada sesama manusia itu paling mudah. Paling mudah.
Dosa kepada Allah tidak mudah mengerjakannya karena jelas kelihatan. Dan sangat mudah untuk meminta ampun, untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa langsung meminta ampun, bertobat kepada Allah. Tetapi dosa kepada manusia ini gampang ngerjainnya, mengerjakannya itu sangat mudah. Ya. Tetapi untuk meminta ampunnya ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena secara personal kita mesti meminta maaf kepada yang bersangkutan. Apa contoh-contohnya, Pak, kalau dosa kepada sesama manusia? Fitnah, ghibah, gosip, menceritakan orang lain, apalagi menceritakan aib orang lain. Merampas, menzolimi, mencuri, menyakiti, menganiaya, itu adalah contoh-contoh jenis dosa kepada sesama manusia. Kebayang nggak? Ketika kita melakukan dosa kepada sesama manusia, 1 orang, 2 orang, 3 orang misalnya, sementara orangnya sudah tidak ada lagi. Barangkali kalau kita tinggal di Jawa di sini, orangnya sudah pindah ke Papua, pindah ke kemana, ke luar negeri. Komunikasi sudah terputus, ya, silaturahmi sudah nggak ada lagi, tidak pernah tahu bagaimana ceritanya, tidak ada nomor kontaknya, nggak bisa dihubungi lewat telepon, lewat WA, lewat medsos misalnya. Sementara kita pernah menfitnahnya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana cara kita meminta ampun? Bagaimana cara kita meminta dihalalkan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada yang bersangkutan? Resikonya ketika kita tidak bisa meminta ampun, meminta maaf kepada mereka, maka di yaumil akhir kelak, seluruh amal kebaikan kita akan diambil oleh orang itu. Seluruh amal kebaikan kita akan diambil oleh orang itu. Dan kalau seluruh amal kebaikan kita sudah habis diberikan kepada yang bersangkutan, maka dosa-dosa yang bersangkutan yang akan ditimpakan kepada kita. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kebayang nggak kalau ratusan, kalau puluhan, kalau ratusan, kalau ribuan orang yang terzolimi oleh diri kita. Hati-hati kalau kita punya posisi, punya jabatan, apalagi kalau kita punya kekuasaan, punya power yang bisa mengatur apapun yang kita mau. Ketika ada orang dizolimi, maka inilah akibat yang akan bisa kita peroleh kelak. Hayu Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Mari kita mulai dari saat ini belajar. Introspeksi diri, buka diri kita, meminta ampun, meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti. Ini bukan hal yang mudah, ini bukan perkara yang mudah. Ini dosa kepada sesama manusia. Satu lagi terkait dengan dosa ini. Ada dosa jariyah. Kalau kita bicara amal jariyah, ya, ketika seorang anak Adam meninggal, maka 3 hal yang tidak akan terputus walaupun dia sudah meninggal. 1, sedekah. 2, anak yang soleh atau solehah. Yang 3 adalah ilmu yang diamalkan. Ternyata dosa juga ada dosa yang tidak akan pernah habis. Ketika apa? Ketika kita meninggal sekalipun. Kenapa? Karena dosa ini dilakukan, diperbuat oleh banyak orang yang mengikuti di belakang kita. Jadi segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan dan menentang syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dilakukan dengan sadar secara terang-terangan sehingga diikuti oleh orang-orang setelahnya. Ini yang disebut dengan dosa jariyah. Hati-hati ketika kita melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah, lalu kemudian viral, kita bangga, kita merasa hebat. Padahal apa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Maka dosanya itu, kita melakukannya itu dapat dosa. Kemudian dilakukan oleh orang lain, oleh orang-orang setelah kita. Dosanya ngalir ke kita juga gitu. Dosanya akan terus-menerus mengalir. Meskipun pelaku dosa tersebut telah meninggal dunia. Meskipun kita itu sudah meninggal dunia. Itu kita akan mendapatkan apa? Dosa MLM. Akan sampai kepada diri kita. Masya Allah. Ya, Allahu Akbar, astagfirullah. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah supaya kita diampuni, terhindar dari dosa-dosa seperti ini.
Saya coba tunjukkan satu saja contoh. Apakah ini termasuk kategori dosa jariyah atau tidak? Allahu Akbar. Astagfirullah. Jangan sampai terjadi dengan kita. Ya, jangan sampai terjadi dengan kita. Mari kita lihat. Close my eyes and I feel like I'm not even in my life, and I never wanna leave 'cause I see myself running out of time. This can't get worse, make it safer if I distance myself. If there's a way for me to not do what I have done for so long. Don't be sorry, you know that I know. Tidak perlu teruskan ya. Saya cuman mau membandingkan saja, terutama yang di awal-awal tadi. Ya, ada kaum wanita yang berjoget-joget di depan umum seperti itu, padahal dia juga menggunakan pakaian-pakaian yang sebetulnya dikatakan Islami. Lalu apa bedanya dengan orang gila yang di sampingnya seperti itu? Lalu kita merasa bangga. Lalu kita merasa hebat. Kenapa video kita, TikToknya ini viral, lalu ditiru oleh banyak orang? Apakah ini, kalau seandainya yang dilakukan oleh kita tadi itu termasuk kategori dosa, apakah dosa besar atau dosa kecil, maka ini akan mengalir terus. Akan mengalir terus. Kepada siapa? Kepada kita. Kenapa? Zaman sekarang ini ketika ada satu video yang viral, maka berikutnya orang akan mencontoh, akan meniru, akan banyak sekali orang mengikutinya. Padahal kita memberikan contoh yang tidak baik. Yang tidak baik. Pertanyaan saya sederhana saja. Bagi kaum wanita, bagi kaum Hawa, kemudian lenggak-lenggok memperlihatkan lekuk tubuhnya di muka orang banyak tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, apakah itu bukan dosa? Oke lah, katakanlah bukan dosa. Dibandingkan dengan orang gila sebelahnya itu, kira-kira sama apa enggak sih gitu? Kita mau jadi orang gila yang seperti itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan pada saat ini, kehidupan di dunia kita ini terhindar dari dosa ini tidak mudah. Bahkan untuk menciptakan dosa baru itu akan sangat mudah. Ini yang mesti kita hindari, Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan siapa yang mengatakan bahwa dosa jariyah ini sangat mudah? Mari kita lihat. Ya. Ada surat An-Nahl ayat 25. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yaziru. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amatlah buruk dosa yang mereka pikul itu. Ini terkait dengan dosa jariyah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang membuat satu kebiasaan, tradisi atau sunnah yang baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahala dari perbuatan yang ia kerjakan. Dan perbuatan orang yang menirunya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini kebaikan. Dan barang siapa yang membuat satu kebiasaan buruk dalam Islam, pun akan memperoleh dosa dari perbuatan yang ia kerjakan dan perbuatan orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi dosa-dosanya sedikit pun. Masya Allah, banyak hadis, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dosa jariyah ini. Lalu siapa yang menjadi pelaku dosa jariyah? Pertama adalah orang yang mempelopori, menginisiasi perbuatan maksiat atau dosa. Siapa yang pertama kali menciptakan minuman keras? Siapa yang pertama kali memberikan contoh minum minuman keras? Dan ketika itu ditiru oleh orang lain, maka dia juga kebagian.
kebagian dosanya. Sampai kapan? Sampai tidak ada lagi orang yang mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Yang sederhana saja, yang sederhana saja. Siapa yang pertama kali menciptakan mode pakaian ketat bagi para kaum Hawa? Apa tuh? Tank top? Siapa yang menciptakan pakaian you can see? Siapa yang menciptakan pakaian yang tidak syar'i dan kemudian orang menirunya, merasa seolah-olah orang hebat ketika menggunakan pakaian seperti itu, maka dosanya mengalir kepada siapa? Kepada mereka yang pertama kali mempeloporinya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan rahimakumullah, ini dosa yang sangat tidak mudah kita sadari bahwa ini sebagai perbuatan dosa. Termasuk kalau kita menciptakan misalnya nih para teman-teman yang punya kemampuan IT, menciptakan video-video game, video-video yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka yang terjadi apa? Ketika dikerjakan oleh orang lain, maka dosanya orang tersebut juga akan masuk menjadi bagian dari dosa kita. Kemudian yang kedua, dia bukan pelopor. Ya, dia juga tidak mengajak orang lain, tetapi dia memberikan contoh kepada orang lain, mengajak, memotivasi yang lain untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Maka ini juga termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai pelaku dosa jariah. Ada yang menciptakan, ada yang menginisiasi, ada yang memulai, dan ada orang yang menyebarluaskan. Dua-duanya termasuk kategori sebagai pelaku dosa jariah. Allahu Akbar. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin memberikan jariah itu, berikan jariah yang terbaik. Berikan jariah yang positif, bukan jariah yang tidak positif. Hati-hati, 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 ya. Termasuk misalnya sekarang ini kan sedang yang namanya LGBT itu sudah marak. LGBT itu sudah berani terang-terangan, berani terbuka. Bahkan orang yang mendukung LGBT sekalipun itu juga akan dikategorikan sebagai pelaku dosa jariah. Kenapa? Mendukung terjadinya penyimpangan yang Masya Allah termasuk kategori dosa besar. Setuju saja, atau nge-like saja, atau tidak berkomentar saja tentang dosa, tentang LGBT ini misalnya, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang melakukan dosa jariah. Padahal kita tidak melakukan LGBT-nya. Tapi kita nge-like misalnya di medsos, ada orang menampilkan kelakuan atau perilaku LGBT, kita like saja misalnya begini. Masya Allah, ini juga bisa dikategorikan sebagai pelaku dosa jariah. Hati-hati Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, yang terakhir, ini sudah lewat 18 menit, tetapi nggak apa-apa, kita tuntaskan saja, tidak banyak. Bagaimana cara kita menghapus dosa? Ya Allah, ya Rob, mari kita bertobat dan senantiasa memohon ampunan, ya, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena seberapa besarnya pun dosa kita, Allah adalah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Minta ampun kepada Allah, bertobat, taubatan nasuha. Kemudian khusus untuk dosa kepada sesama manusia, ayo minta maaf. Cari orang-orang yang pernah kita sakiti. Cari orang-orang yang pernah kita zolimi. Cari orang-orang yang pernah kita berikan perlakuan yang tidak baik. Minta ampun, minta maaf kepada mereka. Kenapa? Karena kalau kita tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan secara personal, secara pribadi, maka dosa kita masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, berhenti melakukan dosa. Minta ampun kepada Allah, lalu berhenti melakukan dosa. Kenapa? Jangan sampai terkategori sebagai orang yang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Siapa ya orang munafik? Tobat kumat, tobat kumat. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertobat, tapi besok mengulangi lagi hal yang sama misalnya. Ya, berhenti. Lakukan pertobatan, minta ampun sama Allah. Yang kedua, lalu berhenti melakukan dosa. Stop dosa-dosanya.
Lalu yang berikutnya, selalu beristighfar. Ya, selalu beristighfar. Kenapa? Karena istighfar ini adalah salah satu pembuka pintu rezeki kita. Dengan beristighfar ini berarti maknanya kita memohon ampun kepada Allah. Dengan beristighfar ini maknanya kita meminta tobat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan selama ini. Yang terakhir, jangan lupa lakukan kebaikan. Semakin banyak kebaikan, tumpuklah pahala-pahala kita. Tumpuklah amal-amal kebaikan kita. Kenapa kita mesti menumpuk? Karena kita sadar, kita yakin bahwa dosa kita itu sudah luar biasa. Banyaknya, ya sudah menumpuk nggak karu-karuan. Baik, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, rahimakumullah. Ya, sampai di sini Mbak Anggi, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita membuka perisai, ya. Membuka perisai kehidupan kita. Ini yang tidak mudah, Kenapa? Karena memang membuat dosa di zaman sekarang ini itu banyak nggak sadarnya, banyak tidak sadarnya. Sehingga apa? Sehingga seringkali kita benar-benar kejeblos, ya. Kejeblos untuk melakukan banyak perbuatan dosa. Itu saja sementara, Mbak Anggi, silakan. Jangan lupa nanti di cek dulu Mbak pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room ya, supaya kita tidak ketinggalan jejak dari mereka. Silakan ya. Mbak Ani. Baik, terima kasih Pak Farid atas share-nya pagi ini yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini banyak hal-hal yang kita nggak sadar seringkali ya, dan mudah-mudahan dengan cara ini kita jadi paham ya, dan menyadari apa saja kesalahan kita selama ini, sehingga kita saat ini yang masih memiliki waktu ya untuk bertobat ya, untuk memperbaiki diri, kita bisa mulai menabung nih ya, dan untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang nih dari sesi Morning Talk 28. Ada Ibu Fulana di Kediri ya, Ibu Tati dan Ibu Haryati tadi yang sudah testimoni ya. Ini berhak mendapatkan hadiah dari Morning Talk, yaitu buku Rahasia Magnet Rezeki atau kalender Magnet Rezeki. Nanti silahkan bisa kontak saya ke 0812-1139-1230 ya. Dan seperti biasa, inilah di akhir acara kita, tapi sebelum menutupnya tentu saja kita akan berdoa terlebih dahulu bersama. Mudah-mudahan ke depannya hidup kita semakin berkah, semakin diridhoi Allah. Kepada Pak Farid, silakan untuk memulai doanya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebentar. Terima kasih Mbak Anggi. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah. Kita meminta supaya kehidupan kita betul-betul dibimbing oleh Allah, agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita baca istighfar, kemudian baca shalawat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau dan aku menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabi Rahmah, ya Allah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Engkau manusia yang kami cintai. Sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepadaku kelak yaumil akhir.
Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkaulah Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa anak, istri, atau suami kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Fatah, ya Razak, cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga aku terhindar dari rezeki yang Engkau haramkan, ya Allah. Kayakanlah aku dengan karunia-Mu, hingga aku tidak meminta kepada selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar Engkau limpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang hamba peroleh dengan sangat mudah. Rezeki yang meringankan hamba-Mu ini, ya Allah. Rezeki yang tidak membahayakan dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah rezeki kepada kami. Janganlah Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan janganlah Engkau hinakan kami, ya Allah. Berikanlah kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami. Dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak tepat karena sama sekali bukan ilmunya yang tidak baik, tetapi saya sebagai manusia yang masih lemah. Dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Farid atas sharingnya hari ini dan doanya ya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doanya dan membawa kehidupan kita lebih baik lagi dan lebih disayang Allah, lebih diridhoi segala aktivitas kita ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih nih sudah hadir pada hari ini. Silahkan disiapkan nanti kameranya di-on-kan ya, kita akan foto bareng seperti biasa. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang lainnya dan tadi sudah sharing ya, ada Ibu Tati dan Ibu Haryati. Dan ditunggu nih Bapak Ibu yang lainnya sharingnya. Kenapa? Karena supaya saya ya secara pribadi bisa pengen tahu ya, kita kalau mendengar kebahagiaan orang lain itu kan senang ya, dan merasa bahwa kita ini menjadi satu keluarga dan mudah-mudahan saling memberikan manfaat dan keajaiban-keajaiban tersebut juga bisa menular kepada kita semua yang hadir di majelis ilmu ini ya. Dan Bapak Ibu semuanya ya silakan di on-kan kamera videonya karena kita akan foto bareng seperti biasa. Oke, seperti biasa angkanya tangannya diangkat ke atas ya, meraih ridho Allah. Oke, 1, 2, 3. Oke, ditunggu nih, lumayan nih, ada 4 halaman tadi sampai 100 orang, alhamdulillah. Oke. Ya, sebentar. Baik, kemudian angka 1 sama terhubung dan cukup 1 kepada Allah kita memohon pertolongan dan mengharap ridhonya. 1, 2, 3.
Oke, alhamdulillah ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, saya Anggi Pradita mengucapkan banyak terima kasih khususnya terutama ya kepada Pak Farid Auladi yang senantiasa berkenan sharing kepada kita di setiap hari Sabtu pagi, juga kepada Gurunda Ustadz Nasrullah yang telah sharing kepada kita ilmu yang luar biasa ini sehingga kita mudah untuk mempelajari dan mempraktekannya. Mudah-mudahan beliau-beliau ya mendapat keberkahan, rahmat dan perlindungan dari Allah, semakin bermanfaat bagi umat dan menjadi amal jariah ya. Dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini, terima kasih banyak Bapak Ibu, sahabat-sahabat, Mbak Mas ya, yang sudah hadir setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan acara ini memberikan kesan yang luar biasa buat Bapak Ibu yang hadir di sini, dan insya Allah dimudahkan jalan kita untuk terus istiqomah belajar dan belajar lagi. Saya Anggi Pradita mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kita tutup acara ini dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.